memberikan testimonialnya. Bapak silahkan mengundang siapa saat ini yang sudah bergabung? Ya. Pak Aan. Dari selaku Wakil Dekan 2 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sudah nampak ini di Zoom. Selamat malam Pak Aan. Selamat malam. Assalamualaikum. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Monggo Bapak langsung disampaikan saja mungkin testimonial selama ini bekerja sama atau mungkin banyak berdiskusi dengan UBTEK. Baik, terima kasih. Disilahkan Bapak. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Direktur UBTEK, Pak Eka, dan juga Bapak Ibu UBTEK. Juga ada teman-teman saya, ada Pak Dodi Pranowo. Assalamualaikum Mbak Dodi. Dan tadi saya lihat ada Pak Sesmen, ini ada Pak Dekan juga, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, Pak Raden Arif, dan Mas Reddy. Satu pengalaman sebenarnya yang cukup baik dengan UBTEK ya, dalam konteks pengembangan pendidikan hukum. Jadi problem utama yang kita lalui pada waktu pandemi itu kan seolah-olah semua itu macet ya. Nah, padahal sebelum pandemi itu seingat saya, seringkali kita menggembar-gemborkan 4.0. Terus kemudian oleh Gusti Allah itu langsung dicoba itu loh. Ini loh manusia katanya 4.0 kemudian dikasih pandemi yang nggak bisa keluar mana-mana, bisa apa enggak gitu. Nah, ini kita tuh merenung di situ. Nah, ini yang kemudian membuka mata kita, yang awalnya sebenarnya hukum itu identik dengan buku, jauh dari teknologi. Nah, kemudian ternyata dengan adanya teknologi, nah ini saya coba untuk bagaimana sih paradigma teknologi di bidang hukum, ya sekaligus testimoni. Saya kira kalau testimoni asli nanti dikiranya jualan jamu ya, tapi ini saya kira bukan. Tapi ini adalah sebuah keyakinan bahwasanya kehadiran teknologi itu sangat diperlukan. Jadi yang pertama, karena kami juga sering bersentuhan dengan birokrasi, khususnya ketatanegaraan, dengan adanya paradigma ya, yang berubah dari sebelum pandemi ke pasca pandemi khususnya, atau sebenarnya dari sisi zaman yang memang sudah zamannya berubah. Reformasi birokrasi kita menghendaki pelayanan prima. Ini adalah Pak Dodi dan Prof. Imam yang sebagai inisiator zona integritas di UB dan sudah diakui secara nasional, tentunya sangat memahami soal pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi soal tatanan governance-nya. Nah, digital governance itu menjadi suatu kebutuhan. Sampai kemudian ke aspek pelayanan hukum yang inklusif. Ini yang juga kami hadapi tantangannya bagaimana menyediakan pelayanan hukum yang inklusif. Yaitu pelayanan hukum yang harus mampu memperhatikan hak-hak kelompok marginal. Kelompok-kelompok yang memang kurang mempunyai akses terhadap kebijakan dan seterusnya. Nah, ini yang juga penting. Kehadiran teknologi selain dari sisi paradigma itu kemudian menurut kami di bidang hukum itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan, aspek pendidikannya, kemudian aspek kehidupan masyarakat karena kami juga tidak bisa terlepas dari masyarakat karena hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Ada gium kami kalau waktu kuliah dulu adalah ibi societas, ibi ius. Di situ ada sosial, di situ ada masyarakat, di situ ada ius, di situ ada hukum. Jadi di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi nggak bisa terlepas antara hukum dengan masyarakat. Nah, dan secara umum memang menjadi satu hal yang kebutuhan bersama. Kemudian ini yang menurut kami di bidang hukum juga sangat berpengaruh. Antara globalisasi yang sangat masif, komprehensif, kemudian konvergensi teknologi yang semuanya harus serba digital governance, itu juga sangat masif pula.
dan penciptaan pengetahuan, knowledge. Nah, ini yang kami pandang ada di UBTEK. Jadi UBTEK itu seharusnya memang minimal mempunyai manfaat tadi, mempunyai impact yang kolateralnya itu sangat besar di Brawijaya. Jadi kalau dalam konsep Islam kan pertama itu kan ya keluarga dan tetangga kita. Baru impact itu diresonansi meluas ke seluruh dunia. Nah, disinilah knowledge based governance itu bisa diinisiasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap fakultas, ya khususnya kalau kami di Fakultas Hukum. Nah, harapannya nanti akan menjadi visi yang bersama, yaitu human dignity, harkat martabat manusia, dan ada nilai-nilai publik. Tujuannya ya harus ada big data and intelligent based creative governance. Tadi kita juga disuguhi di beberapa fakultas soal big data ini. Dulu di FISIP sudah, kemudian tadi di FEB. Nah, kalau hukum terus terang belum. Mungkin ini tantangan berikutnya untuk hukum. Tapi sementara ini ya kami kalau bicara data yang besar di bidang hukum, ya kami masih mengakses ke luar. Ya. Tapi untuk yang dimiliki oleh Fakultas Hukum belum. Nah, ini paradigma berikutnya. Dari sinilah kemudian dengan didorong oleh kondisi pandemi ini menunjukkan bahwa digital governance itu baik nanti ke pendidikan hukum dan penegakan hukum merupakan suatu solusi dan keniscayaan. Ruang kerja masa depan digital governance itu menjadi sangat penting. Makanya UBTEK kalau temanya adalah lusa dan esok, tidak ada yang kemarin atau hari ini. Yang dibicarakan adalah lusa dan esok. Esok dan lusa itu berarti bicara future. Nah, disitulah kita harus menatap ruang kerja di masa depan. Dan akhirnya, nah ini dampak dari digitalisasi bidang hukum itu, pertama adalah sangat berpengaruh ke dalam aspek penegakan hukum dan pegawai yang bekerja di bidang hukum atau law worker. Adanya artificial intelligence di bidang hukum yang sekarang sudah kita lihat di bidang kedokteran misalnya. Halo dok itu kan kalau kita pencet ya sementara akan keluar solusinya gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya kadang hubungi dokter kemudian disuruh bayar ke klinik mana. Nah, ke depan artificial intelligence di bidang hukum itu seharusnya juga bisa memecahkan masalah-masalah masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap hukum lebih mudah. Saat ini yang berkembang artificial intelligence di bidang hukum waris. Misalnya seseorang yang ditinggal oleh meninggal dunia, kemudian ada ahli warisnya, kemudian warisannya bentuknya apa saja, ketika semua data dimasukkan, nanti akan keluar bagaimana caranya, bagiannya berapa, dan surat dari warisan. Itu sudah ada untuk artificial intelligence. Tapi memang kami akui ini kalau di hukum sekarang sedang dikembangkan di Fakultas Hukum, ya ini memerlukan pemikiran yang sangat besar karena sangat rumit, ya merobotkan pikiran manusia. Ini kami sudah mencoba itu dan sekarang dalam tahap pembangunan. Kemudian juga budaya baru yang akan muncul nanti. Pertama di pendidikan hukum, tadi terima kasih ya, Pak Eka sudah menampilkan bagaimana perkuliahan zaman now, bangun tidur langsung kuliah, habis kerja ya cukup ganti baju atas, kemudian kuliah. Nah, sementara di ruang kuliah, dosennya dengan sebagian mahasiswa bisa melangsungkan perkuliahan, ada akses LED di belakang, kemudian ada akses TV di depan, sehingga semuanya bisa tercover, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Hanya saja memang ini saya kira tantangan juga bagi UBTEK selama kami bersinggungan kemarin mengerjakan smart class, yaitu mungkin harganya bisa ditekan ini. Nah, jadi menciptakan yang lebih efisien.
Mengapa? Karena begini, perkembangan teknologi kan sangat cepat. Kalau harga investasi yang ditanam terlalu mahal, nanti perkembangannya cepat, kurang reliable terhadap pasar. Intinya kalau teknologi itu kan bukan awetnya, tapi intinya adalah mengikuti perkembangan. Jika HP-HP itu kan ya, walaupun masih baru-baru, masih bagus, tapi kalau sudah aplikasinya nggak memadai, akhirnya kan ditinggalkan. Gitu. Sehingga banyak HP yang sudah ditinggal tapi masih bagus. Kan. Ya karena tidak kompatibel terhadap perkembangan. Nah kalau harganya terlalu tinggi, yang jadi masalah adalah kurang nanti bisa pembaharuannya kurang cepat. Ya jadi lebih light, lebih instan, sehingga lebih fungsional dan lebih cepat. Itu satu terkait dengan pendidikan di pendidikan hukum. Kemudian di penegakan hukum juga sama. Ya, saat ini di proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan dan bantuan hukum itu menggunakan teknologi online, teknologi digital, walaupun masih tidak sedahsyat kalau perkembangan di teknologi yang lain ya. Intinya kan dari yang luring, ya, dari yang faktual menuju digital. Jadi yang ada faktanya, ada faktual itu peristiwanya dari yang luring menjadi daring begitu. Nah itu sementara begitu, masih belum murni artificial ya, intelijen. Nah ini berlaku di bidang penegakan hukum. Yang juga menjadi salah satu tantangan di bidang hukum itu adalah e-voting, pemilu. Di beberapa negara maju sudah diterapkan, tapi juga beberapa negara maju yang lain juga akhirnya melarang diterapkan. Nah, karena memang teknologi mudah untuk direkayasa, mudah untuk dibobol misalnya, dihack, sehingga kemungkinan kecurangannya tinggi dan itu yang menyebabkan hak-hak pemilih itu bisa tercederai, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemilu diperbolehkan menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai mencederai hak untuk memilih dan dipilih. Nah itu pesan dari Mahkamah begitu, sehingga ini menjadi tantangan tentunya yang terbuka di bidang hukum untuk penggunaan teknologi e-voting. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai ya testimoni sekaligus mengapa Fakultas Hukum mengembangkan teknologi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aan dan semoga nanti ke depannya terus ya Fakultas Hukum bekerja sama dengan UPTEK pastinya terus mengembangkan AI juga. Nah, selanjutnya Amin. kami serahkan kepada Pak Eka untuk menanggapi. Oh, nggih, matur nuwun Pak Aan atas paparan dan testimoninya. Kami sangat berterima kasih apa yang telah disampaikan Pak Aan cukup sangat baik sekali, dan satu hal yang bisa saya tangkap ya terkait dengan prospek tadi ke depan ya terkait dengan e-voting dan juga halodoc tadi ya. Kami sudah pernah membahas ini Pak terkait dengan BUA. Waktu itu kami berharap bisa mengembangkan halo pengacara ya, halo pengacara waktu itu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, tapi masih dalam konsep dan tahap development. Ya, kami juga butuh kerjasama dan juga arahan dari Fakultas Hukum terutama, atau nanti bersinergi atau bagaimana kerjasamanya bisa kita kolaborasikan Mbak, barangkali ini sebagai solusi atau pemecahan masalah yang lebih baik ke depan. Nah, kemudian dari contoh kasus lagi e-voting tadi ya, kami dengan kawan-kawan juga pernah mencoba mendevelop suatu pemilu virtual gitu ya di Tulungagung kalau nggak salah untuk Pilkades ya, dengan timnya Mas Redi ini kemarin belum lama ya, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu di Pilkades Kabupaten Tulungagung, dan hasilnya juga cukup baik ya. Memang yang perlu kita dukung adalah security-nya ya, jangankan di tingkat regional gitu ya, beberapa tahun lalu ya yang tingkat nasional pun yang namanya perhitungan secara online itu pun mudah dimasuki oleh kelompok tertentu sehingga nilainya tidak bisa ditampilkan secara valid. Ya. Saya pun juga ikut masuk di dalam situ, tapi hanya ikut memantau saja dari tim itu. Karena saya bukan tim utama. Tapi secara sistematis, secara mekanisme kami belajar dari situ ya.
dan mencoba mempromosikan sendiri sehingga kami bisa mengembangkan di level Universitas Brawijaya dan sekitarnya. Nah, memang ini tantangan bagi dunia IT, terutama untuk sistem security-nya dan juga ke arah big data-nya. Bagaimana aset data ini adalah istilahnya apa ya, sangat mahal ke depan. Ya, yang namanya big data ini menjadi hal baru yang secara ekonomi bisa dikomersialkan maupun menjadi tantangan yang cukup kompleks ya. Kita tidak usah jauh-jauh. Dulu aja yang istilahnya UB mendapat gratis dari Google ya. Selama beberapa tahun ini, sekarang tahun ke depan harus bayar dan itu cukup banyak ya, cukup banyak istilahnya di order M gitu ya. Artinya seseorang seseorang dibuat ketagihan, tapi setelah itu lah baru ditarget gitu ya, seperti narkoba ya. Itu yang ada sekarang ini. Dan itulah kami juga berusaha memformasikan juga dengan server yang kita kembangkan. Ya, bisa dari masing-masing fakultas maupun dari unit yang ada di UB. Ya. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika kita menggunakan fitur gratisan dari luar. Nah, ini sudah kita terikat kontrak gitu ya. Kontrak bahwa di term itu data ya kalau kita putus di jalan menjadi hak mereka. Ya. Itulah kita harus hati-hati dalam menggunakan fasilitas istilahnya gratisan gitu ya dari luar. Nah, makanya kami mencoba mengembangkan sendiri untuk masalah ini sehingga lebih secure dan lebih memiliki istilahnya kewenangan penuh terhadap data-data kita ya, khususnya dari UB sendiri dan juga instansi terkait mitra maupun data-data yang bisa kita generate dari agregat mitra-mitra kami gitu. Nah, itu Pak An, semoga apa yang telah disampaikan tadi juga bermanfaat dan bisa kita sinergikan, kita kolaborasikan untuk minimal UB sendiri dan masyarakat sekitar Universitas Brawijaya. Matur nuwun, Pak An. Oke, saya kembalikan ke Mbak Fani. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eka atas tanggapannya dan juga pemaparan dari Pak Aan. Langsung kita lanjutkan ke testimonial terakhir Pak.